got so much fucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Charla Siapsari, saya dari kelas 11 TJKT 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen user group. Nah, manajemen user group ini masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administration ya teman-teman. Nah, di sini ada 6 materi, kalian bisa baca sendiri. Nah, sekarang itu kita ada 2 user. Yang pertama itu yang kita login sekarang, yaitu user punya saya, lalu udah ada user root, kita bisa mengeceknya. Bentar. Nah ini ya, lalu kita cek yang usernya, user rootnya. Ini menandakan kalau kita sudah masuk ke root. Nah kali ini kita akan membuat user menggunakan user. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa ketikkan su, lalu password. Di sini untuk kita bisa lihat user apa yang sudah ada dalam sini, kita bisa ketikkan chat/etc/password. Nah, kita enter. Nah, di sini banyak sekali data user yang sudah ada. Lalu di sini terdapat user kita, yaitu Charla punya saya. Nanti jika kita buat user baru, maka user tersebut akan ditambahkan ke etc ini. Nah, lalu di sini saya exit terlebih dahulu. Lalu di sini masuk ke min enter. Nah, di sini sudah masuk ke directory root ya teman-teman. Sebelum itu kita bisa melihat terdapat user apa saja dengan perintah cat/etc/password. Maka akan terdapat banyak user-user di sini. Yang paling atas kita ada user root, kemudian ada user daemon, bin, SIS dan lain-lain. Dimana di dalam user daemon, bin ini di akhirnya itu ada no login. Itu tidak bisa kita login, namun itu dibuat otomatis oleh sistem. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini terdapat user yang sekarang kita pakai, yaitu user Charla. Kemudian kita clear. Nah, kita akan membuat user nih dengan perintah user add. Perintahnya seperti ini, user add spasi nama user yang akan kita tambahkan. Di sini saya akan membuat misal namanya user 2. Nah, setelah user 2 ini kita enter. Lalu karena kita sudah membuat user 2 tersebut, kita bisa cek lagi dengan cat/etc/password. Kemudian kita enter, maka di sini kita sudah memiliki user 2 ini seperti ini. Kemudian kita akan login ke user 2 tersebut, yaitu dengan user 2 enter. Nah, di sini kita sudah berada di user 2. Kita bisa cek di WMI. Nah, sekarang kita udah ada di user 2. Misalnya kita ingin login ke user yang biasa kita gunakan, yaitu user Charla. Kita bisa kemudian Charla enter, masukkan password, enter lagi. Kemudian kita masuk ke user 2 lagi, user 2 enter. Maka kita akan dimindai password. Kenapa? Karena sebelumnya kita masuk ke user 2
nggak pakai password karena sebelumnya kita sudah ada di directory root. Cara membuat password user 2 itu dengan masuk ke directory root terlebih dahulu. Kita bisa exit script. Nah, di sini sudah ada password barunya ya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba untuk masuk ke dalam user 2 tersebut menggunakan su user 2. Nah, seperti itu. Kenapa tampilan user 2 itu berbeda dengan user sebelumnya? Karena base-nya beda ya teman-teman. Nah, kita cek dulu. Di sini base-nya itu beda. Yang di Jarla itu base-nya /bin/base, sedangkan user 2 itu /bin/sh. Jadi berbeda ya teman-teman. Nah, pada pembahasan kedua ini kita akan membahas mengenai option pada user add, dimana kita akan membuat user dengan base sama seperti ini. Jadi nanti /bin/base seperti itu. Ini caranya. Kita exit dulu, lalu kemudian kita clear. Kita harus sudah masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini saya sudah masuk ke root, jadi bisa ketik user kemudian min. Nah, di sini banyak opsi yang kita bisa gunakan, di mana salah satunya itu min-m. Jadi min-m itu create the user home directory. Jadi nanti kita akan menggunakan min-m dan juga min-s atau min-m ini bertujuan agar user yang kita buat itu dibuatkan juga direktorinya. Nah, di sini saya akan menggunakan min-m dan min-s dengan perintah user read kemudian min-m min-s /bin/dash / nama user baru, misal di sini user 3. Enter. Kemudian kita cek dengan chat /etc password. Kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita sudah memiliki user 3, di mana user ini berakhiran dengan /bin/base. Seperti sama dengan halnya yang Jarla Sari. Jadi seperti itu caranya. Nah, kemudian kita akan mencoba cek directory dari user 3 dengan perintah ls/ Nah, di sini saya sudah memiliki user 3 dan Jarla ini, yang ini ya teman-teman. Kemudian balik ke user root biasa. Di sini kalian bisa ketikkan cd spasi titik 2 ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke dalam user 3 lagi karena kita sudah membuat password tadi ya teman-teman. Kita masuk dengan su user 3, kemudian kita masukkan kata
syarat yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam user 3. Jadi sudah berhasil, teman-teman. Kemudian pada pembahasan ketiga yaitu mengenai membuat user dengan add user. Jadi kita selain menggunakan user add, kita bisa menggunakan add user untuk membuat user baru. Misal nih, kita akan membuat user root dengan add user. Misal saya mau beri nama user 4. Kemudian kita enter. Nah, jadi ternyata kita harus menggunakan root terlebih dahulu ya. Ini bisa dengan min l, kita enter, kemudian masukkan password. Nah, baru kita bisa menambahkan add user enter. Nah, jika menggunakan add user, maka sistem akan otomatis menambah home directory, yaitu nanti namanya home/home/user 4. Nah, kemudian kita masukkan password baru 1345, enter, kemudian masuk lagi passwordnya. Nah, di sini kita disuruh membuat nama lengkap. Nah, di sini saya jika tidak ingin membuat nama lengkap atau dikosongin, kita bisa enter saja, enter, kemudian enter lagi. Terus kita pilih ya, enter. Nah, di sini sudah adding new user, terus supplemental extra group user. Jadi kita sudah berhasil membuat user 4 ya, teman-teman. Kita bisa cek dengan ls/home. Maka di sini kita sudah memiliki user 4, user yang baru tadi kita buat. Di sini kita bisa menggunakan tail, kemudian /etc/passwd. Nah, jadi perintah tail itu untuk melihat 10 baris akhir dari etc passwd itu. Nah, di sini kita sudah ada user 4, di mana user 4 ini akhirnya itu bin/bash. Jadi sama dengan yang Carla, bin/bash. Jadi seperti itu cara membuatnya. Nah, di sini kita akan mencoba login ke dalam user 4. Ini menggunakan user 4. Nah, ini kita sudah masuk ke user 4. Nah, di sini kita bisa klik UMI. Nah, kita sudah ada di user 4 karena sudah di UMI, kemudian cd, kemudian pwd, kemudian. Nah, sekarang kita sudah berada di home/home/user 4. Jadi seperti itu. Jadi kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu membuat grup. Nah, secara sederhana grup ini berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan user ke dalam suatu kelompok. Nah, pertama-tama kita harus memasukkan user terlebih dahulu dengan perintah seperti biasa su dan min, enter, dan masukkan password. Nah, kemudian enter lagi. Nah, kemudian kita bisa menambahkan grup itu dengan perintah group add, kemudian masukkan nama grupnya. Misalkan saya di sini grup 1, kemudian enter. Kemudian kita bisa mengeceknya dengan cat/etc/. Nah, di sini saya sudah membuat grup 1. Nah, di sini selain ada grup 1, di sini juga ada grup Carla dan grup user 2, user 3, dan user 4. Nah, di sini saya akan membuat grup-grup lain, yaitu grup 2, grup 3, dan grup 4. Kemudian kita ketikkan perintah yang tadi, grup grup 2, enter, kemudian grup 3, enter.
Kemudian kita cek lagi dengan chat/ptc/group. Nah, di sini kita sudah memiliki grup 1 sampai grup 4 ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu menambahkan user ke dalam grup. Nah, untuk cara melihat suatu user masuk ke grup mana itu bisa ketikkan perintah ID ya teman-teman. Misal saya di sini mau ID enter. Nah, di sini Carla itu masuk ke dalam grup Carla sendiri, kemudian grup CD-ROM, floppy, audio, video, dan lain-lain. Kemudian di sini saya juga akan mengecek ID yang lain, yaitu ID user 3, user 2, enter. Nah, di sini user 2 itu cuma masuk ke dalam grup user 2-nya saja. Kemudian user 4. Nah, user 4 juga sama, masuknya cuman ke user 4. User 4 juga masuk ke dalam grup users. Kemudian sebelumnya kita sudah membuat grup 3 dan grup 4. Nah, cara untuk memasukkan user 2 dan user 4 itu ke dalam suatu grup yaitu dengan perintah user mode, kemudian min. Nah, ini terdapat option penting. Nah, salah satunya itu di sini terdapat salah satu option G besar, yaitu option groups. Nah, itu untuk menambahkan suatu user ke dalam suatu grup. Nah, selain itu di sini terdapat option A atau append. Jadi append option A itu untuk menambahkan user ke dalam grup lain tanpa menghapus grup yang sebelumnya. Ini kurang lebih seperti itu. Kemudian kita langsung saja menambahkannya dengan user mode min d. Kemudian nama grupnya di sini grup 1 dan nama usernya user 2. Jadi saya akan memasukkan user 2 ke dalam grup 1, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita bisa cek dengan ID user 2. Ini user 2 itu sudah masuk ke dalam grup 1 yang tadi kita sudah lakukan. Di sini saya juga akan masukkan user 4 ke dalam grup 1 dengan cara yang sama. User mode min d grup 1 user 4 enter. ID user 4 enter. Di sini juga sudah masuk ke dalam grup 1. Nah, misal kita ingin menambahkan user 2 ke 2 grup, yaitu kita bisa menggunakan perintah yang A tadi. Nah, di sini kita coba untuk tanpa menggunakan A terlebih dahulu. Seperti apa? Min g grup 2 user 2, kemudian ID user 2. Nah, di sini grup 1 yang sebelumnya itu sudah ada user 2-nya otomatis akan ter-replace oleh grup 2. Jadi user 2 itu hanya masuk ke dalam grup 2. Grup 1-nya itu hilang karena sudah ke-refresh. Nah, jadi agar tidak tergantikan atau ter-refresh, kita harus menggunakan min A, yaitu dengan user mode min A terlebih dahulu, baru min G seperti ini. Kemudian grup 1 user 2, kemudian enter. Kemudian kita cek ke ID user 2. Nah, di sini user 2 sudah masuk ke dalam grup 1 dan grup 2 tanpa menghilangkan dari salah satu grup tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menghapus user dan grup. Kita klik dulu. Nah, kalian harus pastikan kalian sudah masuk ke dalam root, yaitu teman-teman. Kemudian
Untuk menghapusnya kita menggunakan perintah user del, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat banyak opsi seperti tadi. Opsi yang akan kita gunakan yaitu opsi F atau first dan opsi R atau remove. Kemudian nah, di sini kita akan mengecek dulu ke apa yang kita akan hapus. Nah, di sini udah ada user 3, user 4 dan Carla. Ini di sini saya akan menghapus user 3. Kita akan menghapus user 3 dengan user del dan fr, kemudian user 3. Kemudian kita enter. Nah, user 3 is currently used by process. Kemudian kita cek lagi ls home, maka user 3 nya sudah hilang karena tadi kita sudah hapus, jadi sudah ter-remove. Kemudian kita akan menghapus grup. Contoh, kita akan menghapus grup 1, itu kita bisa menggunakan perintah grup del grup 1. Kita enter. Nah, di sini kita bisa mengeceknya dengan /etc/group apakah masih ada grup 1. Nah, di sini grup 1-nya sudah hilang karena sudah terhapus tadi. Jadi kurang lebih seperti itu materi kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.